Baik lagi di Generasi Mecin membahas debat capres yang kedua kemarin ya. Salah satu pasca debat yang dibahas sama orang-orang, konon katanya Pak Jokowi pakai mini earphone di kupingnya. Dan itu berupa bolpen hitam. Waduh, ini Pak Jokowi kayak James Bond ya, alatnya lagi canggih ya. Ini kita ada video dari klarifikasi Pak Jokowi nih. Apanya? Radar. Nah, ini bolpen ini. Ini kan? Radar, Pak. Ya, buka aja. Kayaknya kita belum punya alat secanggih itu. Bolpennya juga bolpen biasa aja gitu. Pak Benny, ini banyak hal-hal yang tidak substansial dibahas pasca debat capres, Pak. Ada earphone, ada bolpen, apalah. Nanti mungkin Kiai Ma'ruf pas debat ada sarung earphone mungkin beda lagi. Iya. Ini dari tim Pak Jokowi menanggapi itu gimana, Pak? Saya kira kalau itu serius menuduh itu sebenarnya nggak benar ya. Tapi kalau hanya sekedar untuk lawak-lawakan aja, menurut saya namanya generasi muda kan. Ya, tapi memang seolah-olah seolah-olah earphone. Tapi nggak relevan kok earphone itu. Tapi mungkin bagus buat ide para saintis menemukan earphone dalam bentuk bolpen ya. Bagus, Pak Jokowi sudah menginspirasi ya. Nah, ini untuk mengimbangi saya juga sudah kedatangan salah satu narasumber di tempat ngopi kita. Sudah ada Mas Lucky Bayu Purnomo. Mas Lucky, halo, silakan ngopi. Silakan duduk di sebelah saya sini, Mas. Boleh. Di sini silakan. Mas Lucky Bayu Purnomo atau yang biasa dipanggil LBP. Ya, selaku ekonom dan pendiri LBP Enterprise juga ya. Iya. Oke. Mas Lucky. Yes. Secara umum dulu deh. Ya. Debat capres yang kedua gimana? Debat capres yang kedua menurut saya itu objektif karena ya kita tahu masing-masing pihak memiliki pandangan tersendiri ya. Ya. Terutama mengenai topik yang sangat hangat dan menjadi trending topik yaitu unicorn atau popcorn. Iya. Ya kan? Ada yang bikin meme Yunisara sama jagung, ya. Unicorn digabung gitu. Atau jok-joknya jadi banyak lah gara-gara pertanyaan terakhir itu. Ya jadi kehadiran saya di sini sebagai ekonom juga kalau kita lihat kopi ini boleh hitam tapi pikiran kita harus putih jernih gitu ya. Yeah. Jadi saya ingin mengangkat sebuah reputasi diskusi yang baik, memberikan pencerahan dan kebaruan bagi seluruh pemirsa ya. Jadi gini, kalau saya garis bawahi yang poin utama, pertama mengenai topik unicorn, Pak Bro menyampaikan bahwa kita memfasilitasi ya. Jadi itu satu topik yang pertama bahwa sebenarnya Pak Prabowo dan Sandi juga memiliki pandangan untuk memfasilitasi serta mendukung adanya perkembangan unicorn ya. Kemudian yang kedua, kita melihat sedang giat-giatnya para pelaku usaha unicorn khususnya startup ini sedang berkembang ya. Itu jadi mereka memperoleh satu pandangan strategis dan dapat beradaptasi. Kemudian yang ketiga, kita ingin menata ulang regulasi. Ya, artinya apa? Kalau sekarang ada beberapa regulasi yang perlu dikaji ulang, itu sudah menjadi perhatian Pak Prabowo dan Sandi. Nah, regulasi-regulasi apa yang menjadi persoalan saat ini? Sebutlah pajak misalnya. Jadi kalau saya angkat kemurnian debat tersebut, sebenarnya apa? Sebenarnya persoalan unicorn itu sudah clear bahwa Pak Prabowo mendukung dengan sangat agresif adanya perkembangan itu. Nah, ini yang menarik banyak yang mempertanyakan sebenarnya Pak Prabowo tuh di saat pertanyaan itu ngerti unicorn atau enggak? Sebenarnya itu dulu tuh yang perlu dipertanyakan, apa kayak seperti seolah-olah kaget dengan istilah unicorn soalnya. Yang Bapak maksud unicorn. Unicorn. Maksudnya yang apa itu online itu. Iya, itu ya. Ya, gini. Kita lihat Pak Prabowo berupaya untuk menegaskan kembali ini unicorn kan gitu, ya. Jadi kalau kita lihat dari narasi atau penjelasannya mengenai regulasi, itu benar terjadi saat ini. Regulasi apa mengenai perpajakan misalnya. Kemudian sedang giat-giatnya pelaku usaha mengembangkan unicorn, itu memang betul.
Kita lihat ada 4 unicorn besar, Gojek, Tokopedia, kemudian Traveloka, ya, Bukalapak. Bukalapak yang sedang berkembang pesat. Nah itu artinya penjelasan mengenai pertanyaan itu sebenarnya sudah clear ya. Tingkat kefahamannya sudah cukup tinggi. Nah sekarang mengenai uang keluar negeri itu kan uang yang hilang keluar negeri ya. Nah saya katakan bahwa garis besar atau grand design-nya itu adalah pasal 33 ayat 1 sampai 5 ya. Isinya itu kurang lebih, kalau saya mau singkat isinya, seluruh kekayaan yang ada di Indonesia ini harus dikembalikan lagi kepada warga negara Indonesia ya. Nah jadi uang keluar negeri itu maksudnya, contoh salah satu platform, saya tidak sebut platform ya, platform e-commerce misalnya, marketplace, menjual produk-produk yang dapat digunakan oleh user atau pengguna unicorn tersebut. Nah sekarang kalau kita lihat masih terdapat beberapa produk-produk asing seperti produk Cina, seperti produk luar negeri. Nah, sebagai investor di unicorn ini. Bukan, produknya dulu. Oh, produknya saya dulu, akan bicara dari dasar dulu. Oke. Produk yang dijual maksudnya. Produk yang dijual di sana. Nah, bagaimana jika ya? Jadi saya ikut serta dalam kesempatan ini memberikan solusi. Mengapa tidak dibuat secara proporsional? Produk yang dijual di marketplace tersebut meliputi produk-produk yang didominasi oleh produk-produk dalam negeri. Sehingga masyarakat atau pelaku UKM atau produsen yang bermitra di marketplace tersebut memiliki kesempatan untuk berkembang gitu. Tapi tentunya dengan peningkatan kualitas produk dalam negerinya juga dong. Itu saya teruskan lagi, merupakan tugas pemerintah untuk apa? Menghidupkan kembali roh di mana departemen, maksudnya Kementerian Perindustrian, Kementerian Menko ya, Menko Perekonomian, kemudian Menteri Perdagangan, BKPM, untuk apa? Untuk sama-sama mendorong agar menghidupkan kembali produk-produk agar apa? Kualitasnya tersebut menjadi kualitas yang diminati. Ya. Jadi apa? Seluruh yang dijual, yang diupayakan, yang diprakarsai oleh produsen dalam negeri dapat dijual di marketplace, hasilnya pun dinikmati oleh produsen tersebut. Nah, itu dari sisi platform produk saya kira solusinya itu harus ada proporsional, harus ada proporsi produk. Nah kemudian yang kedua mengenai investor ya, saya kira begini, unicorn yang berkembang saat ini itu memiliki investor yang ada dari luar negeri juga. Sebutlah seperti Google, sebutlah seperti Alibaba, sebutlah seperti JDID, ya itu boleh saja. Tetapi yang menjadi persoalan, kalau kita garis bawahi lagi, uang Indonesia lari ke luar negeri, maksudnya itu bagaimana jika dividen itu ternyata dinikmati oleh investor luar negeri gitu. Nah, menurut pandangan saya, apa tidak perlu diatur proporsi atau porsi yang ideal agar apa? Agar penggagas startup dari dalam negeri itu juga menikmati dividen gitu. Nah, kalau kita lihat sekarang kan, bayangkan Google masuk ke Gojek. Tentu big data dari Gojek bisa dikuasai Google. Google dengan mudah mengetahui Sumatera Timur rata-rata penghasilannya berapa karena tingkat ordernya, kemudian dan pasar berapa. Nah itu kan merupakan data intelijen yang sebaiknya itu dikonsumsi oleh pelaku-pelaku usaha dalam negeri sehingga mereka mengetahui ekosistem produk apa yang harus dibuat sehingga apa mereka dapat menggagas sebuah produk yang digunakan juga gitu. Nah jadi saya kira ini mengenai uang keluar negeri itu kita lihat dengan objektif bagaimana dividennya lebih banyak kepada warga negara Indonesia, yaitu pelaku usaha unicorn tersebut dibandingkan dengan dividen yang dikirimkan ke luar negeri. Saya kira demikian. Mudah-mudahan cukup jelas ya pembahasan soal unicorn dan unicorn ini ya. Ya terima kasih Mas Luki untuk penjelasannya. Sudah cukup puas ya pembahasannya. Abis ini saya mau ada satu narasumber lagi nih. Karena kemarin yang cukup ramai di debat capres itu masalah infrastruktur. Dari pihak Pak Jokowi bilang infrastruktur untuk rakyat, sedangkan Pak Prabowo bilangnya rakyat untuk infrastruktur. Nah, habis ini coba kita detail lebih jelasnya lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.